Ohayou minasan dan para kaum-kaum yang disakiti mantan, juga yang terselingkuhkan dan ter-PHP-kan, dan yang lagi PDKT tapi gak jadian. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan tentunya sehat selalu. Selamat datang di Naini Story. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Rampage. Oke, daripada banyak basa-basi panjang lebar, yuk kita simak ke filmnya. Hiya hiya hiya. Dalam prolog dijelaskan bahwa pada tahun 1993 sebuah terobosan teknologi yang disebut CRISPR telah ditemukan, di mana teknologi tersebut bertujuan untuk mengobati berbagai penyakit kronis dengan cara rekayasa genetik pada makhluk hidup. Namun pada tahun 2016 muncul berbagai isu soal teknologi tersebut dan berpotensi disalahgunakan untuk pembuatan senjata pemusnah massal. Akhirnya, penelitian tentang CRISPR pun dihentikan. Di ruang angkasa, sebuah satelit tampak sedang terjadi kepanikan karena satelit yang mereka tumpangi mengalami kerusakan. Hampir semua kru di dalam satelit tersebut mati. Tersisa satu orang perempuan yang masih berusaha untuk masuk ke kapsul darurat, namun dia tidak diizinkan menggunakan kapsul tersebut sebelum mengambil sampel penelitiannya. Dengan terpaksa, dia kembali dan mengambil sampel yang tersisa. Saat akan kembali ke dalam kapsul, tiba-tiba seekor monster menyerangnya. Oh God. Beruntung dia berhasil masuk ke dalam kapsul dan berhasil meloloskan diri dari satelit itu. Namun saat melewati atmosfer, kapsul yang ia tumpangi mulai terbakar dan retak akibat serangan monster sebelumnya dan seketika meledak. Di bumi, seorang petugas suaka alam bernama Depis terlihat sedang memberikan penjelasan kepada beberapa pekerja magang tentang aneka satwa yang ada di suaka alam tersebut. Mereka tampak sedang memperhatikan interaksi para gorila. Depis menunjukkan bagaimana caranya berkomunikasi dengan para gorila itu. Pablo? Easy. That's far enough, Pablo. Good. Namun di tengah demonstrasi tersebut datang seekor gorila putih yang membuat gorila lain bereaksi. Di tengah ketegangan itu, salah satu dari mereka ketakutan dan mencoba berlari. Tentu saja itu membuat gorila hitam mengejar dan menyerangnya. Beruntung gorila putih berhasil menolongnya. Gorila itu bernama George. Dia adalah seekor gorila albino kesayangan Depis yang diasuh sejak George masih kecil. Tampaknya George mengerti bahasa isyarat karena George bisa berkomunikasi dengan Depis. Depis pun meminta George untuk berteman dan membantu melindungi semua hewan yang ada di suaka alam tersebut. Malam harinya ada 3 buah benda jatuh dari langit. Masing-masing benda tersebut jatuh di tempat yang berbeda. Benda pertama jatuh di padang rumput. Benda tersebut mengeluarkan gas warna hijau dan terhirup oleh seekor serigala. Yang kedua jatuh di sebuah kolam yang kemudian dimakan buaya. Dan yang terakhir jatuh di sekitaran kandang George. Dan ketika George menyentuhnya, gas hijau tersebut terhirup olehnya. Dan seketika George terlihat agresif. Keesokan harinya, Depis diberitahu bahwa ada yang aneh dengan George, dan saat ini George sedang berada di kandang beruang. Setelah tiba di kandang beruang, Depis menemukan beruang yang sudah mati dibunuh George. Tampak George sedang duduk di dalam gua, juga terlihat gelisah. Depis mencoba untuk menenangkannya. Setelah George keluar dari gua, Depis terlihat kaget karena ukuran George bertambah lebih besar dari biasanya. Setelah diperiksa di sekitar kandang gorila, Depis menemukan sebuah benda asing yang jatuh semalam. I don't know. We gotta figure it out. Di tempat lain, tepatnya di kota Chicago, di sebuah perusahaan bernama Energyne,
Tampak sedang ada keributan, tak lain mereka adalah pimpinan perusahaan tersebut, yaitu Brad dan Claire. Brad marah karena satelit tempat penelitian yang dilakukan perusahaannya itu meledak semalam dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Claire mencoba menenangkan dan menjelaskan kepada Brad bahwa salah satu peneliti mereka berhasil meloloskan diri dan membawa hasil penelitiannya. Pencarian dilakukan. Claire segera memerintahkan Burke dan anak buahnya untuk melakukan pencarian di daerah hutan Wyoming. Di tempat lain, tampak seorang wanita yang baru saja bangun dari tidurnya. Dia adalah Kat. Kat tampak terkejut ketika melihat berita yang menyiarkan Brad. Berita lain juga menyebutkan bahwa ada puing-puing satelit yang jatuh di sekitar suaka alam San Diego. Bersamaan dengan itu, dikabarkan seekor gorila bernama George tiba-tiba bertingkah aneh. Tanpa pikir panjang, Kat pun segera menuju ke sana. Di tempat lain, Burke dan anak buahnya sudah sampai di titik pencarian. Di sana, mereka menemukan kapsul sampel penelitian yang sudah hancur. Burke segera melaporkan hal itu pada Claire. Burke juga melaporkan bahwa banyak sekali bangkai serigala di sekitar sana. Melihat itu, Claire langsung sadar bahwa sudah ada makhluk yang terinfeksi oleh patogen penelitiannya. Lalu, Claire memerintahkan Burke untuk memburu makhluk itu dan membawanya hidup atau mati. Kate yang tiba di suaka alam langsung menemui Depis dan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah seorang ahli genetika dari perusahaan Energyne. Awalnya, Depis tidak percaya pada Kate. Namun setelah Kate menjelaskan jika seekor hewan yang terinfeksi patogen hasil penelitiannya, hewan tersebut akan membesar dengan tidak wajar dan semua kemampuan serta intelijen pada hewan tersebut juga akan meningkat dan berubah jadi lebih agresif. Mendengar itu, Depis mengajak Kate untuk melihat kondisi George. Kate menjelaskan bahwa perusahaan Energyne tengah mengembangkan penelitian tentang rekayasa genetika yang disebut CRISPR, yaitu menggabungkan beberapa kemampuan hewan. Alhasil, mereka bisa menciptakan monster dengan kemampuan yang luar biasa jika seekor hewan terpapar patogen tersebut. Kate juga menjelaskan dialah satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan George. Di tengah perbincangan, tiba-tiba George yang merasa lapar mulai mengamuk, menghancurkan kandang serta keluar dari sana. Di luar kandang, George dihadang oleh beberapa petugas, namun Depis memastikan dia bisa mengendalikan George dan meminta para petugas untuk menurunkan senjatanya. Saat keadaan mulai tenang, tiba-tiba petugas dari helikopter menembakkan obat bius yang seketika membuat George tak sadarkan diri. Kembali ke Burke dan anak buahnya yang sedang memburu makhluk yang dicurigai terinfeksi patogen. Dari dalam helikopter, Burke melihat pergerakan makhluk yang sangat besar dari dalam hutan. Burke kini menembaknya. Mereka pun memutuskan untuk turun dan memeriksanya. Namun saat sedang memeriksa keadaan, tiba-tiba What do you think, spooky? Setelah peristiwa kaburnya George, akhirnya Depis dan Kate ikut diamankan. Mereka dibawa ke sebuah pesawat bersama George di dalamnya. Di sana mereka ditemui oleh seorang agen CIA bernama Russell. Russell mengetahui latar belakang Depis. Russell juga menjelaskan bahwa saat ini bukan hanya George yang mengalami hal aneh. Peristiwa serupa juga sedang terjadi pada satu hewan lain. Lalu, Russell memperlihatkan rekaman seekor serigala raksasa yang belakangan viral di internet. Russell juga mengetahui bahwa saat ini Kate sudah tidak lagi bekerja di perusahaan Energyne. Bahkan, Kate sempat tersangkut hukum karena kasus pencurian data perusahaan. Mendengar itu, Depis terlihat kecewa karena Kate ternyata berbohong padanya. Kembali ke perusahaan Energyne, Brad menunjukkan sebuah foto ke Claire lalu mengajak Brad untuk menunjukkan sesuatu. Di sana, Claire sudah mempersiapkan sebuah rencana. Claire memiliki vaksin untuk menghentikan keagresifan hewan yang sudah terinfeksi. Claire juga memiliki pemancar gelombang ultrasonik yang bisa membuat hewan yang sudah terinfeksi mengamuk, supaya datang ke gedung tersebut untuk menghancurkan pemancar gelombangnya. Di tempat lain,
Monster serigala yang sedang membuat kekacauan mulai bereaksi ketika mendengar gelombang yang dipancarkan. Bertepatan dengan itu, tampak di sebuah sungai hewan yang terlihat besar juga bereaksi terhadap gelombang tersebut. Sementara itu di dalam pesawat, George yang sedang pingsan juga tiba-tiba bereaksi saat mendengar gelombang yang sama. Seketika, George mengamuk dan memporak-poranda pesawat tersebut, hingga akhirnya pesawat itu jatuh dan hancur. Beruntung Depis dan Cat berhasil keluar dari sana beserta Russell yang sebelumnya diselamatkan oleh Depis. Sesampainya di darat, Depis tidak menemukan George. Tampak George berhasil selamat dari ledakan itu dan melarikan diri. Sedangkan Russell pergi mencari bantuan. Claire yang sedang memantau rencananya itu mengetahui bahwa Cat berhasil selamat dari peristiwa hancurnya pesawat tersebut. Claire juga menyadari kedatangan beberapa anggota FBI yang menggeledahi kantornya. Dengan santai, Claire mengantarkan para anggota FBI menggeledah seisi laboratorium milik perusahaannya. Claire menyuruh Brad untuk tenang karena lagi-lagi Claire sudah menyiapkan rencana dan sudah mengatur semuanya. Depis yang mengetahui kebenaran soal Cat meminta Cat untuk tidak lagi mengikutinya karena dia sudah tidak percaya lagi dengan Cat yang sampai berbohong untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Depis mulai menceritakan latar belakang dia dan George, bahwa dahulu dia adalah seorang tentara yang bertugas di Afrika untuk menangani pemburu ilegal. Saat George masih kecil, George harus menyaksikan induknya dibunuh oleh para pemburu. Saat itu, Depis berhasil membunuh para pemburu dan menyelamatkan George lalu merawatnya. Cat kemudian berkata George saja yang seekor hewan masih mempercayai Depis, padahal sebelumnya induk George dihabisi oleh manusia. Cat bercerita bahwa dulu dia mengembangkan patogen CRISPR itu untuk bertujuan menyelamatkan saudaranya yang menderita sakit kronis. Mendengar itu, Depis mulai luluh dan bersedia bekerja sama. Tak lama berselang, bantuan pun tiba. Di pangkalan militer, Depis dan Cat diajak Russell untuk bertemu pimpinannya yang sedang memberi komando dan mengawasi pergerakan para monster. Pasukan militer berniat mengepung dan menyudutkan para monster di luar kota Chicago. Sebelum para monster itu sampai di pusat kota, Depis yang melihat itu merasa operasi tersebut tidak akan berhasil. Namun, petinggi militer tidak percaya dan malah menyuruh anak buahnya menangkap Depis dan Cat karena mereka adalah buronan FBI. Saat sedang digiring, beruntung Depis berhasil melumpuhkan para penjaga dan berniat melarikan diri dengan helikopter medis. Saat akan berangkat, tiba-tiba Russell muncul. Alih-alih menangkap mereka berdua, Russell malah memberikan kunci helikopter dan memilih bekerja sama dengan Depis dan Cat. Tanpa pikir panjang, mereka langsung berangkat. Sementara itu, militer tengah menjalankan operasinya. Mereka mulai membombardir para monster di luar kota Chicago. Namun ternyata benar yang dikatakan Depis. Itu hanya sia-sia. Para monster itu dengan mudah menghabisi pasukan militer. Siang harinya, Depis dan Cat sampai di pusat kota Chicago. Sebelum para warga berhasil dievakuasi, George dan monster serigala sudah terlebih dahulu sampai dan langsung menghancurkan apapun yang menghalangi mereka. Saat sedang terjadi kekacauan, tiba-tiba tampak dari dalam sungai pergerakan makhluk besar dan mulai muncul ke darat, menambah kerusakan yang lebih besar. Melihat itu, tidak ada pilihan lagi untuk militer. Mereka berniat membumi hanguskan kota Chicago dengan bom nuklir. Russell sempat mencegahnya, namun militer tetap dengan keputusan mereka. Bom pun mulai diterbangkan. Di markas militer, Russell mendapatkan laporan bahwa benar, masih ada server di Energon yang hanya bisa diakses oleh Brad dan Claire. Tanpa pikir panjang, Russell pun langsung berangkat menuju Chicago. Depis dan Cat berhasil masuk ke dalam gedung Energon. Mendapat laporan bahwa 30 menit lagi militer akan menjatuhkan bom nuklir di pusat kota.
Mendengar itu, Depis dan Cat bergerak cepat dan akhirnya mereka mendapatkan obat penawar yang mereka cari untuk menghentikan para monster. Ternyata, Claire mengetahui keberadaan Depis dan Cat dan segera menodongkan senjata dan meminta Cat untuk mengembalikan penawar itu. Setelah mendapatkan kembali penawarnya, Claire menembak Depis dan membawa Cat ke atas gedung. Sesampainya di atas, tiba-tiba George muncul dan langsung mengamuk. Beruntung Depis berhasil menyelamatkan Cat dari amukan George. Cat juga memberitahu Depis bahwa dia berhasil menyimpan penawarnya. Saat mereka akan kabur, Claire menghadang mereka. Tidak ada pilihan lain, Depis berteriak memanggil George. Bersamaan dengan itu, Cat memasukkan penawar ke dalam tas Claire. George pun datang dan langsung menangkap Claire dan memakannya. Cat bisa selamat berkat mengendarai helikopter. Sesampainya di bawah, Depis melihat masih banyak orang yang belum dievakuasi. Saat akan menghubungi militer, tiba-tiba George bangkit dari dalam reruntuhan. Ternyata George sudah tidak seagresif sebelumnya. Penawarnya berhasil. Bersamaan dengan itu, dua monster lainnya juga ikut bangkit dan saling menyerang. Tidak ada pilihan lain, Depis menyuruh Cat untuk pergi ke markas militer untuk membatalkan serangan bomnya. Sedangkan Depis dan George akan mencoba menangani dua monster yang sedang mengamuk. Di tempat berbeda, Cat tiba di pangkalan militer dan mengabarkan pada Russell bahwa George berhasil disadarkan dan masih banyak orang yang belum dievakuasi dan meminta agar pengeboman dibatalkan. Setelah monster serigala mati, kini George tinggal menghabisi monster buaya. Setelah pertarungan yang melelahkan, akhirnya monster buaya berhasil dikalahkan dan misi pengebomannya pun dihentikan. Namun sayang, George yang terluka parah selama pertarungan merasa sudah tidak bisa bertahan lagi. George menyampaikan salam perpisahannya. Depis juga berterima kasih karena George telah menyelamatkan nyawanya. Tak lama kemudian, George tak lagi bergerak. Kini George telah tewas. Kate yang datang bersama Russell mencoba untuk menenangkan Depis yang merasa sedih kehilangan sahabatnya itu. Dalam situasi yang mengharukan, tiba-tiba Yes, he did. ternyata George hanya pura-pura mati. George tertawa melihat Depis yang bersedih. Dalam bahasa isyarat, George mengungkapkan kebahagiaannya karena kini Depis punya teman manusia. George mengejek Depis dengan gerakan tangan yang begitu familiar. Russell berterima kasih pada Depis dan George karena berhasil menyelamatkan orang-orang. Russell juga berjanji akan membantu mencarikan habitat baru yang sesuai untuk George. Dan film pun berakhir. Nah, bagaimana pendapat kalian? Semoga review kali ini cukup memuaskan ya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan kata-kata. Watashi to ishou ni Neini, bersama saya Neini. Terima kasih sudah menonton. Arigatou gozaimasu. Ja, mata ne.